Al-faslur rabi', pasal yang keempat, al-ibadatu ibadah. Maknaha syumuluha. Maknanya dan cakupannya. Ibadah maknaha, maknanya syumuluha dan cakupannya. Makna al-ibadati, makna ibadah, aslul ibadati at-tadallulu wal khudu'. Nah, ibadah ini jamaah sekalian, aslul ibadati at-tadallulu wal khudu'. Ya. Asal makna ibadah atau pokok dari ibadah, makna ibadah adalah at-tadallulu wal khudu'. Tadallul itu artinya merasa rendah, al-khudu' artinya tunduk. Ya. Jadi ibadah itu asal maknanya adalah merasa rendah dan apa? Tunduk. Ya. Seseorang dikatakan ibadah karena dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Wa fi syara', adapun dalam definisi syariah, laha ta'arifu katsiratun wa ma'naha wahid. Ya. Dalam pengertian syariah dia memiliki pengertian yang sangat banyak. Wa ma'naha wahid, tapi maknanya satu. Jadi tadi asal makna ibadah adalah at-tadallul wal khudu', merasa rendah dan tunduk, sementara dalam syariah memiliki beragam makna. Cuman beragam definisi, maaf, cuman maknanya satu. Ya. Minha, diantara definisi ibadah, annal ibadata hiya ta'atullah bimtithali ma amarallahu bihi ala alsinati rusulihi. Ya. Ibadah adalah ketaatan kepada Allah dengan menjalankan semua yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Nah, ini definisi ibadah. Ya, semua bentuk ketaatan kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah lewat lisan Rasulnya. Ya. Jadi gampangnya ibadah adalah ketaatan kepada Allah. Apa itu perintah Allah dia jalanin, itu ibadah. Ini definisi pertama, jemaah. Wa minha, ya, di antara definisi ibadah yang disebutkan ulama, annal ibadata ma'naha, bahwa ibadah maknanya adalah at-tadallulu lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, merasa hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Fahiya ghayatu dhulli lillahi ta'ala ma ghayati hubbihi. Nah, ibadah itu adalah ghayatu dhulli, puncak kehinaan. Ya, lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, ma ghayati hubbihi, diiringi dengan puncak kecintaan. Nah, jadi merasa rendah serendah-rendahnya di hadapan Allah. Ya, jadi kita itu punya perasaan, jemaah, punya rasa kita itu hina di hadapan Allah, rendah di hadapan Allah. Ya, bersama dengan itu kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal. Ya. Baik. Ini definisi ibadah sebagaimana didefinisikan oleh sebagian ulama yang lainnya. Ya. Wa ta'riful jami', adapun definisi yang lebih mencakup laha untuk mendefinisikan ibadah adalah ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal a'mali dhahirati wal batina. Nah, ibadah adalah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa ucapan ataupun amalan yang zahir ataupun yang batin. Nah, berarti di sini jemaah, ibadah itu adalah semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik itu berupa ucapan, sesuatu yang muncul dari lisan kita, ataupun amalan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Nah, ini definisi apa? Ibadah. Sebagian ulama mereka menyatakan bahwa ibadah dalam artian at-ghayatu dzulli ma'a ghayati hubbi. Ya, puncak merasa rendah diiringi dengan puncak kecintaan.
Itu adalah definisi ibadah dari sisi ruhul ibadah atau haqiqatul ibadah. Ruh ibadah, hakikat ibadah adalah bagaimana seseorang itu merasa rendah di hadapan Allah, hina di hadapan Allah, bersamaan itu dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Nah, adapun definisi tadi dikatakan semua nama, ya, atau nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang nampak atau yang tersembunyi. Ini definisi ibadah atau definisi ibadah dari sisi afradul ibadah, jenis-jenis ritual ibadah. Ya, dalam artian kalau kita ingin mengetahui ritual-ritual ibadah, ya, atau jenis-jenis ibadah, maka kita menggunakan definisi ini. Ya, semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi berupa ucapan atau perbuatan itu adalah ibadah. Itu adalah ritual ibadah. Jelas ya? Nah, jadi untuk mengetahui jenis-jenis ibadah, satuan ritual ibadah, maka menggunakan definisi ini. Semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ya. Adapun kalau kita ingin mengetahui ruh dari ibadah itu sendiri, hakikat dari ibadah itu sendiri, maka maknanya adalah ghayatul dhulli ma'a ghayati al-hubbi. Puncak merasa rendah dan puncak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba jemaah hadirkan dalam hati kita, Pak. Coba kita kadang mengaca dan bertanya pada hati kita. Ya. Kita dibandingkan dengan Tuhan, apa rasanya? Ya. Apa yang kita rasakan dalam hati kita ketika kita membandingkan diri kita dengan Tuhan? Ya. Apakah kita merasa rendah di hadapan Tuhan? Ya, dengan serendah-rendahnya jenengan barangkali merasa rendah di depan atasan jenengan, Pak. Jenengan karyawan misalkan, karyawan rumah sakit ini. Ya, jenengan merasa lebih rendah daripada direktur. Ya, apa betul? Gitu. Ya, ketika ada bupati atau gubernur atau misalkan presiden datang, ya, dengan pengawalan yang super ketat, ya kan? Nah, ada rasa pada sebagian orang dia rendah daripada sang presiden. Nah, seorang hamba dengan Tuhannya, dia harus merasa lebih rendah, serendah-rendahnya daripada dia merasa rendah dengan atasannya. Itulah disebut dengan ghayatul dzulli, puncak merasa rendah ma ghayati al-hubbi, diiringi dengan puncak kecintaan. Nah, makanya ulama mengatakan bahwa sekedar dia ini memiliki puncak kerendahan, ya, tapi tidak memiliki puncak kecintaan kepada Allah Ta'ala. Saya ulang, sekedar seseorang ini memiliki puncak kerendahan kepada sesuatu, ya, tapi dia tidak merasa cinta dengan total kepada sesuatu itu, tidak dikatakan ibadah kepada sesuatu tersebut. Iya, jamaah sekalian, ada orang hidup di pesisir pantai, ya. Kemudian pesisir pantai itu terkenal angker, ada jin penunggunya, ya. Kalau tidak dikasih sesaji maka orang akan sakit, ya. Dan orang-orang merasa rendah di depan jin tersebut, jin penunggu desa di tepi pantai itu merasa rendah, merasa hina di depannya, ya. Karena manusia itu kan dituntut untuk wis padha wae gitu loh. Manusia dengan manusia padha wae. Kalau kita merasa tinggi sombong. Tapi kalau kita merasa rendah di depan orang, nah, dia merasa rendah, betul-betul merasa rendah, tapi tidak suka, maka berarti bukan ibadah. Ya, kalau dia merasa rendah diiringi dengan kecintaan yang totalitas juga,
maka baru ini namanya apa? Ibadah. Ya. Maka ketika orang itu merasa rendah di depan jin laut, merasa hina di depan jin laut, merasa di bawah jin laut, ya, kemudian dia cinta kepada jin laut, maka berarti dia ibadah kepada siapa? Jin laut. Ya, walaupun dia tidak mengerjakan ritual-ritual ibadah Islam, dia mengatakan saya tidak sholat kepada jin laut, kok apa? Ya, saya tidak puasa kepada jin laut. Ya, lihat bagaimana Anda mendapati perasaan Anda? Ya, saya tunduk, merasa rendah di depannya, dan saya sangat suka dengannya. Oh, berarti Anda telah mendatangkan apa? Ibadah. Walaupun Anda tidak menjalankan sebuah ritual ibadah Islam kepada mereka, tidak menunjukkan atau mengarahkan ritual ibadah Islam kepada mereka, seperti itu, gitu ya. Ya, jadi kalau ditanya ibadah itu apa? Kalau orang ditanya ibadah itu apa, Mas? Ibadah ya ibadah. Nah, definisinya apa? Nah, kita lihat pendekatan tadi dari sisi makna dan hakikatnya. Merasa rendah yang total diiringi dengan kecintaan yang total kepada sesuatu, itu namanya ibadah kepada sesuatu. Kalau diarahkan kepada Allah betul, tapi kalau diarahkan kepada selain Allah maka ini kesyirikan. Ya. Kemudian untuk mengetahui satuan ibadah, satuan ritual ibadah, ya, atau jenis-jenis ibadah, maka kita menggunakan definisi semua yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang nampak ataupun apa? Yang tersembunyi. Kalau ada sebuah ritual, ya, orang menjalankan sebuah ritual, dia mengatakan ini ibadah, Mas. Ya, ini ibadah. Kita tanyakan, Allah cinta enggak dengan perbuatan ini? Allah ridha enggak? Ya. Ini ada bacaan-bacaan dibilang ini ibadah. Kita tanyakan, Allah cinta enggak? Allah ridha enggak dengan ini? Ya. Nah, kalau dia mengatakan ya Allah cinta, Allah ridha, maka mana buktinya? Mana buktinya? Ya. Untuk mengetahui Allah cinta, Allah ridha harus ada bukti, dalil. Ya. Makanya terkait dengan ritual ibadah apa kata ulama? Al-ibadatu tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah, sebatas ngikut dalil. Ada dalil kita lakukan, tidak ada dalil tidak kita lakukan. Ya, kenapa? Karena dalil itulah yang akan memberitahu kita apakah Allah cinta, Allah ridha terhadap ucapan atau perbuatan itu. Tanpa ada dalil kita tidak tahu kalau Allah cinta atau ridha dengan ucapan itu. Ya. Maka ulama mengatakan dalam kaidah usul fikih, al-aslu fil ibadati al-man'u. Ya, hukum asal ritual ibadah itu tidak boleh hingga ada dalil yang memerintahkannya. Seperti itu. Kata Syekh Shalih hafizahullah taala, wa hiya munqasamatun 'alal qalbi wa hiya munqasimatun 'alal qalbi wal lisani wal jawarih. Ya. Nah, ibadah itu terbagi menjadi 3 atau dibagi 3. Ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah anggota tubuh. Ya, ibadah hati, ibadah lisan, dan ibadah apa? Anggota tubuh. Ya. Fal khaufu war raja'u wal mahabbatu wat tawakkulu war ragbatu war rabba ibadatun qalbiyah. Ya. Rasa takut, raja berharap, wal mahabbah cinta, wat tawakkul tawakal, ya, war ragbah war rahba adalah ibadah yang sifatnya hati. Ya. Wat tasbihu wat tahlil wat takbir wal hamd was syukr bil lisan wal qalb ibadatun lisaniyatun qalbiyah. Nah, sementara itu tasbih, tahlil, takbir, ya, mengucapkan alhamdulillah, bersyukur dengan lisan dan hati adalah ibadah menggunakan lisan dan hati. Ya. Was salatu waz zakatu wal hajju wal jihad. Salat, zakat, haji dan jihad ibadatun badaniyatun qalbiyah, adalah ibadah badaniyah qalbiyah, menggunakan badan dan hati. Ya.
ila ghairi dzalika min anwa'il ibadah allati tajri 'alal qalbi wal lisan wal jawarih wa hiya katsirah. Ya, dan contoh-contoh yang lainnya yang mana ibadah itu berjalan lewat hati, lisan dan anggota tubuh, dan ini sangat banyak. Ya. Nah, kemudian jemaah sekalian selanjutnya, wal ibadatu hiya allati khalaqallahu al-khalqa min ajliha. Nah, ibadah ini ya, jadi ini apa itu namanya, harus nyentel ya Pak, di pikiran kita harus nyentel istilah ibadah itu apa. Ya, jangan sampai ngerti toh ibadah, tapi ibadah ki opo? Gitu ya, definisinya harus nyentel tadi. Ya. Wal ibadah hiya allati khalaqallahu al-khalqa min ajliha. Nah, ibadah adalah sesuatu yang Allah Ta'ala menciptakan makhluk karenanya. Ibadah adalah sesuatu yang karenanya Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Ya, artinya Allah Ta'ala menciptakan kita semuanya itu untuk ibadah kepadanya. Ya, Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka ya'budun, beribadah kepadaku. Ya, para ulama rahimahumullah dalam mentafsirkan ayat ini, ya, kalimat ya'budun, ya, dalam tafsiran Ibnu Abbas, kata ya'budun bermakna yuwahidun, mentauhidkan. Ya, sehingga kalau kita lihat tafsiran Ibnu Abbas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku, maksudnya kecuali agar mereka mentauhidkan aku. Tafsiran pertama, tafsiran Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas menyebut bahwa setiap kata ya'budun bermakna atau mengandung makna yuwahidun, mentauhidkan Allah Ta'ala. Ya, kemudian berikutnya tafsiran dari Ali bin Abi Thalib, ya, atau tafsiran dari Mujahid. Ya, kata Mujahid, illa li'amurahum wa anhahum, ya, kecuali agar supaya aku memerintahkan mereka dan melarang mereka. Nah, jadi kalau kita gabungkan dua tafsiran ini, satu tafsiran Ibnu Abbas, yang kedua tafsiran Mujahid, ya, berarti tujuan Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia adalah agar supaya mentauhidkan Allah dan agar supaya Allah memerintah dan melarang mereka. Nah, jadi jemaah, tujuan Allah ciptakan kita dibuat oleh Allah, diadakan oleh Allah, adalah agar supaya kita mentauhidkan Allah. Ya, adalah agar Allah Ta'ala memerintah dan melarang kita. Ya, maka sebagai manusia, tupoksi kita jelas. Apa itu? Mentauhidkan Allah dan bersedia menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah.